Ini kan banyak yang mengatakan bahwa Bapak diuntungkan dengan kegaduhan jasa karena terus disebut Pak. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh? Ya. Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh, ya kan, ada macamnya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada senang saya masih diuntungkan lah, ya buatlah gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini mukidi, ya dasarnya mukidi, soal ijazah palsu. Kalau gaduh terus malah untungkan saya, itu katanya mukidi. Ya dasar otaknya sudah gak waras orang ini, ya ngomong ya asal nyemplung gitu aja, ceblung gitu aja, ya kan. Akhirnya direspon kan sama banyak netizen. Itu dia, kalau otak habis digerogotin kutu ya begini responnya. Ya, ini pemirsa kayaknya udah tahu semua kalau otaknya Jokowi itu, kepalanya itu mungkin banyak kutunya, pura, pudis, dan lain sebagainya. Ya, yang akhirnya di close up pada saat reuni tempo hari itu, rambutnya habis, ya, kemudian benjolan-benjolan kecil bermunculan di seluruh kepalanya itu, ya, bahkan sampai kulitnya pada rontok, yang sebetulnya agak menjijikkan. Apakah itu berpengaruh sampai kepada otaknya, sampai ke hatinya atau tidak? Ini masalah jadinya kan. Kok orang seneng, kok merasa diuntungkan, dikenal sebagai pembohong? Ya, ini kan ijazah palsu, ya. Dia dikenal sebagai maling. Wah, gara-gara polemik saya disebut maling terus gitu kan, selama bertahun-tahun saya disebut maling gitu, saya malah untungnya dikenal kan begitu kan. Tapi apa untungnya dikenal sebagai maling? Apa untungnya dikenal sebagai koruptor? Ya, bukti bahwa dikenal sebagai koruptor itu tidak menyenangkan, itu orang itu menunduk semua. Ya, kalau ketangkap tangannya diborgol, dikasih rompi kuning, ya, biasanya kepalanya menunduk, setelah itu pakai masker lagi. Jadi supaya orang betul-betul tidak kenal mukanya orang itu. Tapi bagi Jokowi dikenal sebagai ijazah palsu, dan setelah sekian lama dituntut untuk menunjukkan ijazahnya, karena ijazah itulah yang digunakan untuk daftar ke KPU, ya kan? Ya, ternyata sampai hari ini tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Dokumen-dokumen Jokowi yang di KPU pun hancur semua, nggak ada, hilang. Yang lain-lain masih ada. Kenapa bisa sampai seperti itu? Dan dia malah merasa diuntungkan. Ini kan memang otaknya sudah sengkleh kalau seperti ini gitu kan. Ini pemirsa, pernyataan Jokowi, ya, meminta tudingan palsu dihentikan supaya tidak menguntungkan dirinya, katanya. Kata Jokowi, meminta tudingan ijazah palsu dihentikan supaya tidak menguntungkan dirinya. Artinya, kalau tudingan ijazah palsu terus berlanjut, dialah yang diuntungkan. Ya, itu katanya. Pernyataan itu disampaikan menanggapi soal tuduhan Jokowi, ya, diuntungkan dalam polemik ijazah palsu itu. Kalau gaduh terus, ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti ndak saya diuntungkan. Kata ndak itu bukan berarti tidak, ya. Itu bahasa Jawa, ya. Ya, jangan gaduh nanti supaya saya tidak diuntungkan, ya. Agar itu, ndak itu artinya agar di situ. Itu kata Jokowi. Kalau nggak gaduh, adem ayem, ya saya yang dirugikan. Kalau pada senang masih diuntungkan, buatlah gaduh. Tuh cara berpikir logikanya Jokowi. Kalau orang itu berpolemik tentang kebaikannya, misalnya lo ya, IKN itu jadi ada investasi dari Cina, ya kan? Investasi dari Korea Selatan,
investasi dari Arab, dari Amerika berbondong-bondong datang, kemudian orang membicarakan terus-menerus tentang investasi di IKN, yaitu yang diuntungkan Jokowi, ya kan? Tapi yang ada di IKN apa? Jokowi. Coba dicek sana itu, ya. Ada ASN dan sekarang banyak PSK. Mungkin mereka kadang-kadang reunian itu, ya, mungkin di rumah menteri-menteri yang dibangun itu kan kosong-kosong. Udah deh, pakai aja, ya, rumah menteri-menteri yang dibangun 14 miliar atau berapa itu, ya. Kemudian nanti dibersihin. Bisa jadi seperti itu. Siapa yang pegang kuncinya itu rumah-rumah menteri? Apa menterinya? Enggak kan? Kan para penjaga-penjaga itu. Sewain deh 100.000, 200.000. Kayak begitu. Lah ini orang jadi pembohong aja merasa diuntungkan. Bisa senyum seperti itu. Ya kan? Mendingan pelawak yang namanya siapa? Komar. Ya, memalsukan ijazah. Dia menjadi tersangka, masuk penjara, ya kan? Tetapi dia punya rasa malu karena ijazahnya itu palsu. Sama harusnya itu, ya. Dan ini saya kira memang ya namanya Jokowi, ya. Apa yang keluar dari mulut Jokowi, ya, orang mestinya gitu ya, mestinya harus dipikir sebaliknya. Sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri, ya. Dan banyaklah, ya. Jadi kebalikannya seperti itu. Sebenarnya kalau saya lihat dari kedalaman saya menganalisis gitu kan, Jokowi itu sangat menderita dengan adanya ijazah palsu ini terus digoreng. Karena apa, pemirsa? Ya, karena reputasi dia itu sudah hancur total dengan adanya pemalsuan ijazah ini. Orang sampai tingkat kampung pun akhirnya muak melihat Jokowi karena ijazahnya palsu. Dan sekarang, ya, itu sopir-sopir truk, orang ibu-ibu rumah tangga, tanya aja, ijazahnya itu palsu enggak? Karena logikanya sangat sederhana. Ngapain repot-repot mengerahkan lawyer, mengerahkan termul, mengerahkan pengamat dan lain sebagainya, mau memenjarakan orang. Kalau memang dia punya ijazah asli, tunjukin aja, selesai. Ya kan? Ada orang yang iseng, Pak Anies ijazahnya asli apa enggak? Coba di spill aja, selesai. Ya kan? Berapa rupiah dia keluarkan ini? Kemarin mengadakan reuni abal-abal. Bulan April sudah ada reuni beneran. Tiba-tiba sekarang ada reuni lagi buatan Jokowi. Orangnya beda lagi. Gimana coba? Aneh kan? Ya, tapi itulah ketika orang itu tidak pengen ketahuan bohongnya, dia buat kebohongan lagi meskipun harus membayar dengan jumlah yang banyak. Ya kan? Disangkain dengan bayar-bayar begitu, Jokowi bisa membungkam rakyat. Pada kenyataannya justru orang semakin yakin memang Jokowi itu ijazahnya palsu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.